Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah melindungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait Harun Masiku saat masih menjabat Presiden. Bantahan Jokowi muncul merespons pernyataan mantan kader PDIP Effendi Simbolon Rabu lalu. Effendi membantah Jokowi mengintervensi kasus hukum Hasto, bahkan menyebut Jokowi lah yang justru membantu Hasto sehingga tidak sampai diproses selama periode pimpinan KPK yang lama. Jokowi membantah pernah melindungi Hasto seperti yang dimaksud Effendi Simbolon. Ia juga membantah membahas kasus Hasto saat bertemu Effendi Simbolon beberapa waktu lalu. Tanyakan ke Pak Effendi, yang statement ke Pak Effendi sendiri. Pak Effendi juga benar nggak sih Pak melindungi Pak Hasto Pak selama ini? Apanya? Kalau Pak Jokowi selama memimpin melindungi Pak Hasto. Melindungi seperti apa? Tanyakan aja ngomong. Tapi waktu pertemuan kemarin sempat membahas soal itu nggak sih Pak? Silaturahmi biasa. Berarti tidak ada pembahasan soal PD ini ya Pak? Ya. Gimana sih ini udah nggak, kita kan sudah dianggap bukan bagian. Jadi apa yang kita berbicara mulai itu. Mantan politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon minta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mundur sebagai tanggung jawab setelah Sekjen Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan oleh KPK. Membela mantan Presiden Jokowi, Effendi membantah ada politisasi kasus hukum Hasto di KPK. Kata Effendi, justru Jokowi selagi menjabat membantu Hasto terkait persoalan hukum di KPK. Tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Ya meletakkan jabatan kan itu satria juga. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Ya buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli merespons pernyataan Effendi Simbolon sebagai hal yang tidak etis karena sudah dipecat dari PDI Perjuangan. Guntur meyakini pernyataan Effendi meminta Megawati mundur tak lepas dari pertemuannya dengan mantan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kata Guntur, pernyataan itu membenarkan ada skenario pihak tertentu untuk mengacak-acak PDI Perjuangan. Apalagi meminta Ibu Megawati Soekarno Putri mundur dari Ketua Umum yang merupakan pernyataan yang kurang ajar. Yang kedua, kami menduga bahwa pernyataan Saudara Effendi Simbolon itu terkait dengan pertemuan Joko Widodo beberapa waktu lalu di Solo. Dan kami semakin yakin apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 12 Desember bahwa ada yang ingin mengaut-aut, ada yang ingin mengacak-ngacak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dosen Hukum Tata Negara dan peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari berpandangan pernyataan Effendi Simbolon justru mengungkap dugaan perintangan penyidikan kasus Hasto oleh Jokowi. Menurut Ferry, perintangan penyidikan oleh Hasto maupun Jokowi seharusnya sama-sama diproses oleh KPK. Saya mau kaitkan dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon barusan ya, yang mengatakan bahwa ada gambaran bahwa ini tidak disentuh selama Pak Jokowi. Dia secara terbuka mengatakan Pak Jokowi melakukan obstruction of justice, ya, tindakan menghalang-halangi hukum yang berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Jadi bayangkan 4 tahun Jokowi menghalang-halangi kasus ini tidak naik, gitu ya. Dan saya pikir ini sebuah tindakan yang harus diproses juga.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku beberapa hari setelah pimpinan KPK yang baru dilantik. Belakangan pula, KPK memeriksa mantan penyidiknya, Ronald Paul Sinyal, yang menyebut mantan pemimpin KPK, Firly Bahuri, sempat menghalangi penggeledahan kantor DPP PDIP. Tim Liputan Kompas TV. Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan oleh KPK menggelinding jauh. Mantan politisi PDIP Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mundur sebagai tanggung jawab atas kasus hukum Hasto. Membela Jokowi yang disebutnya tak campur tangan kasus Hasto, Effendi justru bilang Jokowi yang membantu Hasto berurusan dengan hukum. Merespons, PDIP mengendus ada upaya mengacak-acak banteng lewat kasus Hasto. Sudah ada politisi PDIP Setno Bagaskoro, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, dan pengamat politik Adi Praitno di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Sore Mbak. Selamat sore. Selamat sore Pak Wamen. Saya mau ke Bang Noel dulu. Sore. Bang Noel, sebenarnya pernyataan dari Bung Effendi soal Pak Jokowi nih ternyata yang sebenarnya membantu Hasto. Itu betulkah sejauh yang Anda tahu? Yang setahu saya kayak Pak Jokowi nggak ngurusin begitu-gituan tuh. Yang diurusin kan waktu dia 5 tahun bekerja, 2 periode 10 tahun, ya dia fokus pada komitmen dia bekerja untuk rakyat, kemudian menyelesaikan PR-PR yang tertinggal, udah itu doang. Nggak mungkin lah bikin Hasto, dan saya yakin nggak terpikirkan juga. Kemudian ada problem pernyataan Pak Effendi Simbolon, kan itu pernyataan pribadi beliau, mungkin beliau punya sumber yang bisa dipercaya gitu loh. Sampai pernyataan keluar, tapi yang kita ketahui kayaknya Pak Jokowi nggak terlalu mau musing-musing kayak begituan deh, karena kan waktu itu banyak sekali persoalan, bukan persoalan Hasto aja. Tapi kan Bung Effendi juga bisa ketemu Pak Jokowi dalam waktu dekat, artinya bukan itu? Ya, saya rasa nggak ada ngebahas soal itu. Oke, kalau Mas Adi Praitno, Anda melihatnya sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Bung Effendi kepada publik lewat pernyataannya ini? Ya, sebenarnya Effendi itu ingin menegaskan bahwa selama ini Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia adalah orang yang berbuat baik kepada Hasto sebagai Sekjen PDIP. Tentu dalam konteks saat itu hubungan antara Jokowi dengan Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP tentu sedang baik-baik saja. Jadi segala apapun yang terkait dengan Pak Hasto, terkait dengan politik dan hal-hal lain, tentunya Jokowi itu berada di pihaknya Pak Hasto. Nah, repotnya memang membaca statementnya banyak orang yang selama ini cukup dekat dengan Jokowi ini agak repot, Mbak. Karena kalau kita mau jujur, wajah Jokowi ini banyak sekali hari ini. Kadang melihat Jokowi itu dari Bung Noel, kadang juga melihat wajah Jokowi itu dari Bang Effendi Simbolon, kadang juga dari Joman, kadang juga dari Projo, dan seterusnya dan seterusnya. Kadang satu sama yang lain itu orang-orang yang selama ini merasa dekat dengan Jokowi saling bantah-bantahan satu sama yang lainnya. Kalau pernyataan Bung Noel itu kan ingin menegaskan ya bahwa Jokowi itu nggak ada urusan dengan yang lain, nggak ada urusan dengan partai, nggak ada urusan dengan Hasto, hanya fokus bagaimana membangun Indonesia selama 2 periode. Tapi pernyataan Effendi Simbolon itu kan memancing perseteruan yang cukup serius ya, memancing tafsir yang tidak main-main. Jangan-jangan memang selama ini persoalan Hasto yang dikaitkan dengan Harun Masiku yang mestinya itu selesai prosesnya 2020-2021 itu tidak dituntaskan dan tidak ditetapkan sebagai tersangka karena mengingat posisi Hasto saat itu sedang baik-baik saja dengan kekuasaan politik, sedang berada di internal kekuasaan, jadi seakan-akan Hasto itu tidak tersentuh oleh hukum. Ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini jangan-jangan memang Pak Hasto itu ya punya jaring pengaman yang memang tidak bisa membuat dirinya itu disangkut pautkan dengan hukum. Tapi ketika tak lagi menjadi bagian dari kekuasaan politik, kemudian terjadi konflik dengan Jokowi, maka persoalan hukum dengan Pak Hasto itu sangat mudah untuk diinvestigasi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira di situ Mbak konteks. Soal jaring pengaman ini kalau Mas Eno Anda melihatnya, betulkah bahwa ya ada ketika Pak Jokowi masih jadi presiden ada jaring pengaman dalam tanda kutip? Anda juga menemukan hal itu? Ya agak susah logikanya untuk sampai ke sana Mbak. Karena kalau memang ada proteksi dari super body power seperti itu, artinya kan sejak awal tidak mungkin ada kasus Harun Masiku atau kasus apapun yang menyangkut PDI Perjuangan. Faktanya ya ada-ada aja gitu. Dan waktu kami mendengar
Dan waktu prosesnya berjalan ya dilaksanakan saja prosesnya, tidak ada halangan berarti di sana. Tapi yang dari kami dengar kan memang selama ini KPK ini rasa-rasanya kan selalu klaimnya adalah tidak ada intervensi, tidak ada kemudian kekuatan lain yang bisa melakukan suatu cawe-cawe. Misalnya pengakuan atau testimoni dari Pak Agus Raharjo pernah dibentak di ruangan misalnya untuk menghentikan kasus itu tidak pernah ada. Kan cerita-cerita yang muncul di publik seperti itu. Masa iya sih? Memang dulu itu bisa atau pernah ada kekuatan politik yang bisa kemudian menahan kasus seseorang sampai bertahun-tahun lamanya seperti yang dikatakan Pak Effendi. Masa sih seperti itu? Kalau memang ada seperti itu, berarti betapa campur baurnya sudah kita ini punya republik. Tapi Kita kan sudah juga Mas pusing juga membayangkannya. Kalau itu memang betul terjadi. Jadi ya sekali lagi yang harus ditanya saya rasa yang paling bisa menjawab itu adalah teman-teman KPK. Karena kalau begitu artinya itu akan membongkar berbagai persoalan termasuk obstruction of justice yang disampaikan oleh tadi testimoninya Pak Ferry Amsari. Itu sih kalau kami. Oke, tapi kan Mas Seno, dugaannya kan muncul karena timingnya juga cukup tepat ya. Mas Hasto jadi tersangka ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat presiden. Nah, tapi tanggapan Anda terkait ini apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan bahas usai jeda berikut ini. Iya, Pak.